Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pelajaran yang keempat kita gabung dengan pelajaran yang kelima ya. Halaman 191. Apakah kamu pernah naik kereta api sebelum Udin, seperti Udin? Nah, kita sampai di sini ya. Disiapkan pensilnya, jangan, kita berdoa dulu. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Guru ulangi lagi, apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin atau naik perahu seperti Benny? Kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan lain? Bagaimana dengan air dan udara? Nah, sekarang alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk pergi. Jadi alat transportasi itu kita butuhkan saat kita hendak bepergian. Alat transportasi mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Contohnya di sini adalah sepeda motor ini ya. Transportasi darat itu berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil, motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jarak jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberangi sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita menggunakan kapal feri atau kapal. Ini alat transportasi air. Jadi ini berisi perbedaan ya nak ya. Kalau alat transportasi darat itu alat transportasi yang berjalan di daratan, di jalan raya dan rel kereta api, rel ya. Kalau air dia menyeberangi ya, untuk mereka yang dekat-dekat dengan perairan supaya bisa menyeberangi sungai atau laut. Orang menggunakan alat transportasi udara. Sekarang alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba tempat jauh dari ke tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Pasti salah satu atau beberapa dari murid Bu Guru nantinya insya Allah akan bisa menciptakan ya, baik itu transportasi darat, laut, atau udara. Amin. Ayo mencoba sekarang. Saat ini jenis alat transportasi sangat banyak. Adakah jenis alat transportasi khas di daerah tempat tinggalmu? Perhatikan di sini, kita belajar saja bersama-sama ya. Satu, jenis kendaraannya sepeda. Ada sepeda santai, ada sepeda gunung ya, ada sepeda roda 3. Yang kedua, contohnya lagi adalah mobil. Mobil itu ada mobil kendaraan umum ya, ada angkutan umum, ada mobil bajai, ada taksi. Kapal sekarang ketiga. Anak-anak ditulis ya, yang ketiga kapal. Contohnya feri, terus speedboat, kapal barang, pesawat, ada jet, ada pesawat penumpang. Kereta sekarang ada kereta listrik, ada kereta uap. Nah, itu macam-macamnya dan contohnya. Jadi sepeda, mobil, kapal, pesawat, dan kereta. Ayo menulis sekarang. Amati kembali teks transportasi. Tidak usah ya, kemarin sudah belajar membuat kalimat. Ayo bermain peran. Sudah, ini tentang bermain peran, tentang apa ya, alat transportasi yang disukai atau tidak disukai. Nah, terhadap anak-anak itu yang lebih suka naik
sepeda motor, karena kalau naik kendaraan seperti mobil dia mabuk. Ada yang lebih suka naik pesawat karena cepat, ada yang tidak suka karena mahal, lebih enak naik kereta karena nyaman ya. Ada yang lebih suka naik bis, bisa melihat-lihat gitu. Ada yang lebih suka dengan mobil pribadi. Jadi setiap orang itu memiliki kesukaan terhadap alat transportasi ya. Kita tidak boleh memaksakan. Ayo menulis. Pentingnya menghargai perbedaan. Jadi menghargai perbedaan itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena dengan menghargai perbedaan itu kita akan menjaga kerukunan ya. Tidak akan terjadi perselisihan, pertengkaran, pertikaian, permusuhan ataupun konflik ya. Karena kita menghargai perbedaan, kita pasti akan rukun dan bersatu. Ayo mengamati sekarang. Nah, ini PJOK. Kita lewati. Ayo berlatih. Ini juga PJOK. Kita lanjutkan ke pelajaran yang kelima. Alat transportasi apakah yang menggunakan Kamu sudah belajar tentang apakah kamu sudah menggunakan alat transportasi, apa kelebihan dan kekurangannya. Ayo membaca, pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Contohnya mobil, sepeda motor. Ada yang memiliki sepeda motor dan mobil. Ada juga yang tidak memiliki transportasi pribadi, mereka menggunakan alat transportasi umum. Contohnya adalah bis, kereta, angkutan umum. Alat transportasi menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini alat transportasi itu ada transportasi pribadi dan alat transportasi umum. Kalau pribadi itu digunakan untuk diri sendiri, kalau umum itu untuk umum atau untuk orang lain. Apa manfaatnya? Alat transportasi itu manfaatnya adalah memudahkan manusia untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan akan mengakibatkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Ini adalah kerugiannya. Keuntungannya, kita akan belajar keuntungan dan kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan dari menggunakan alat transportasi, kita akan mudah ya, memudahkan manusia pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tetapi kerugiannya apa? Satu, bisa menyebabkan kemacetan. Yang kedua, membuat udara menjadi kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum seperti bis dan kereta ya. Karena perbedaannya apa? Kalau biasanya kendaraan pribadi itu satu mobil dinaiki satu orang saja. Jadi akan membuang-buang ya, sepertinya ya, membuang bahan bakar, terus menjadi kemacetan juga. Tapi kalau alat transportasi umum itu satu bisa mengangkut banyak orang. Kalau pribadi mobil satu mengangkut satu orang. Nah, itu perbedaannya. Ayo mencoba sekarang kita mencari informasi dengan cara menggarisbawahi awal kalimat dari tiap paragraf seperti biasanya. Kita lanjutkan. Ayo bercerita, ini hanya tentang mencari tahu alat transportasi yang disukai oleh teman saja ya. Kita lewati sekarang. Ayo menulis. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan naik bis umum. Apa yang akan kamu sarankan? Tuliskan saranmu. Kalau membuat kalimat saran, maka diawali dengan kata apa anak-anak? Sebaiknya ya. Kita memberi saran kepada orang lain, kita awali kalimat kita dengan sebaiknya. Sebaiknya Siti menggunakan pesawat saja supaya lebih cepat sampai.
sebaiknya Siti naik mobil pribadi saja supaya bisa sambil jalan-jalan, kalau capek bisa berhenti gitu. Sebaiknya Siti naik bis umum saja, lebih hemat, tidak capek. Nah, itu contoh kalimat saran. Sekarang ayo mencoba. Dalam perjalanan menuju Manado, Benny mengamati pesawat yang ditumpanginya. Benny mengamati televisi, pesawat, jendela pintu, dan lainnya. Perhatikan di sini ada soal cerita tentang keliling. Nomor 1, layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Langsung diingat anak-anak ya, bahwa bangun datarnya berbentuk persegi panjang. Panjang 25 cm, lebar 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai yang dimaksud ini adalah keliling televisi. Jadi kalau digambarkan akan menjadi seperti ini ya. Kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. Nah, panjangnya adalah 25 cm, lebarnya adalah 20 cm. Berapa kelilingnya? Maka jawabnya bagaimana? Jawabnya adalah kita dengan penjumlahan, tidak dengan perkalian dulu. 25, guru di sini aja ya. 25 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 20 cm sama dengan berapa di sini? 90 cm. Ya, yang kedua sekarang. Yang kedua, pesawat dilengkapi banyak jendela. Pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya adalah 15 cm, panjangnya 30 cm. Jadi kelilingnya berapa? 30 ditambah 30 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 90 cm. Ini untuk yang kedua. Sekarang yang ketiga. Pintu pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya 90 cm, tingginya 230 cm. Berapakah kelilingnya? Kita menjumlahkan 230 ditambah 230 ditambah 90 ditambah 90. Hasilnya adalah 640 cm. Yang nomor 4 terakhir, pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi, setiap sisinya panjangnya 45. Kalau persegi berarti sama, setiap sisinya sama. Guru gambarkan di atas ini ya. Berarti sama, satu sisinya 45, berarti semua 45. 45. Jangan lupa memberi sentimeternya. Bu guru salah ya, ini diberi sentimeter semuanya anak-anak. Jadi cara menghitungnya bagaimana? Tinggal 45 cm ditambah 45 cm ditambah 45 cm ditambah 45 cm. Hasilnya adalah 180 cm. Ini untuk belajar contoh dari Bu Guru. Sekarang tugas satunya adalah ayo berlatih. Ya, ayo berlatih halaman 203 dikerjakan di buku paketnya saja. Ya, tugas duanya nanti ada di LKS halaman 83. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.